COVID-19 cases are also The rising number sharply in of officially Turkey. The confirmed country currently COVID-19 has cases more than number of 18,000 COVID-19 confirmed cases and 356 deaths associated with the virus. President Recep Tayyip Erdogan is under growing pressure to impose a general lockdown to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah. Saya Lutfi Latifah Rizky. Saya Aulia Nisha. Ekonomi Turki dikategorikan sebagai ekonomi negara menuju maju oleh IA. Turki adalah salah satu negara maju di dunia menurut CIA World Factbook. Turki merupakan negara dengan PDB nominal terbesar ke-18 dan PDB menurut PPP terbesar ke-17 di dunia. Negara ini termasuk di antara produsen terkemuka di dunia dalam produk pertanian, tekstil, kendaraan bermotor, kapal, sarana transportasi lainnya, bahan bangunan, elektronik konsumen, dan peralatan rumah tangga. Dalam sebuah pernyataan, Wakil Presiden Fuat Oktay mengatakan bahwa Turki telah meraih prestasi penting di bidang ekonomi, bersama dengan prestasi lain yang diperoleh baik di lapangan dan di atas meja, mengajuk pada operasi kontraterorisme di Suriah Utara dan kesepakatan dengan AS dan Rusia. Di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan, Turki akan melanjutkan upayanya mendorong investor domestik dan asing untuk lebih jauh melakukan investasi langsung di Turki. Kondisi ekonomi Turki bisa dikatakan tengah terperosok dalam krisis dan belum juga pulih sejak beberapa tahun lalu. Lira, mata uang Turki, anjlok di level paling rendah terhadap valuta asing pada Mei 2020 lalu. Sementara itu, inflasi pada bulan Juni dilaporkan cukup tinggi, yakni sebesar 12,6%. Setali tiga uang, cadangan devisa Turki juga menyusut drastis sehingga tidak bisa berbuat banyak untuk menutup pengeluaran impor barang maupun utang luar negeri. Menurut para analisis ekonomi, sejauh ini belum tampak adanya perbaikan dalam waktu dekat. Para ekonom di Turki sudah mengusulkan agar pemerintah mengambil kebijakan menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi. Namun Presiden Erdogan tampaknya kurang setuju. Sebaliknya, Erdogan malah meminta Bank Sentral memotong suku bunga untuk alasan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran, terutama setelah negara berpenduduk 82 juta itu dihantam pandemi virus corona. Ibarat jatuh tertimpa tangga, ekonomi Turki yang sudah sempoyongan harus kembali tertekan karena serangan pandemi COVID-19. Sektor pariwisata yang selama ini jadi andalan devisa dan lapangan kerja Turki dalam kondisi babak belur akibat pandemi. Sementara itu, Bank Sentral Turki tetap mempertahankan suku bunga di level 8,25% sepanjang Juni lalu. Lira sempat anjlok di titik paling rendah pada Mei lalu. Setiap $1 Amerika Serikat bernilai 6,85 lira Turki. Nilai lira bisa lebih rendah jika negara itu tak melakukan redenominasi. Menurut laporan Fitch Ratings, cadangan devisa Turki menyusut hanya menjadi $33 miliar Amerika Serikat pada akhir Juni lalu. Sementara pada akhir tahun 2019, cadangan devisa yang dimiliki Turki dilaporkan masih berada di level $87 miliar Amerika Serikat. Di dalam negeri Turki, lesunya permintaan dan harga BBM yang rendah jadi penolong bagi Turki agar angka inflasi tak semakin tinggi. Ekonomi Turki berhasil tumbuh pada kuartal pertama tahun ini, meski ada pengaruh negatif dari pandemi COVID-19, ungkap seorang ekonom global. Data menunjukkan pertumbuhan Turki didukung oleh permintaan domestik yang kuat, kata Jason Tuker, ekonom senior pasar negara berkembang di Capital Economics. Pakar konsultasi penelitian ekonomi yang berbasis di London itu mengungkapkan bahwa ekonomi Turki tumbuh 4,5% pada kuartal pertama di tahun 2020. Menurut Tuvey, lompatan dalam konsumsi pemerintah mencerminkan
pengeluaran perawatan kesehatan yang lebih tinggi di tengah wabah. Perdagangan bersih juga memberikan beberapa dukungan untuk pertumbuhan, tetapi tidak memberikan banyak kenyamanan. Mengomentari kinerja ekonomi pada kuartal pertama Turki, Piotr Marx, ahli strategi di Rabobank yang berpusat di Belanda, menekankan bahwa krisis global dapat menjadi peluang bagi Turki untuk menarik perusahaan asing yang berencana pindah dari Cina lebih dekat ke Eropa untuk membuat variasi persediaan mereka. Turki mengurangi ketergantungan pada barang-barang impor dengan menggantinya dengan barang pengganti domestik. Itu akan mengatasi masalah defisit transaksi berjalan, juga menurunkan inflasi. Sementara itu, Menteri Keuangan Turki, Berat Albayrak, mengatakan di Twitter bahwa ekonomi Turki berhasil menyelesaikan kuartal pertama dengan pertumbuhan 4,5% lebih baik dibandingkan dengan negara yang lain di dunia. Pada masa pandemi COVID-19, pemerintah Presiden Recep Tayyip Erdogan sukses menghidupkan sektor pariwisata di tengah pandemi COVID-19. Jumlah wisatawan pun tembus 10 jutaan mendatangi berbagai tempat di Turki. Berbicara pada Pekan Inovasi Turki yang diadakan secara virtual oleh Majelis Eksportir Turki atau TIM, Mehmet Nuri Ersoy mengatakan bahwa sektor pariwisata negara juga akan memulai meningkat pesat. Kinerja Turki dalam sektor ini lebih baik di antara para pesaingnya selama pandemi pada 2020. Negara itu membangun kepercayaan secara global dan menjadi negara yang paling disukai untuk beberapa pasar seperti Rusia dan Ukraina. Dengan program sertifikat pariwisata yang aman, Turki mengambil tindakan signifikan untuk melawan pandemi dalam pariwisata dengan melindungi pengunjung asing. Dampak dari pandemi yang diterima oleh Turki yaitu pendapatan pariwisata Turki mencapai 40 miliar dolar dengan jumlah wisatawan mencapai 40 juta orang per tahun. Namun, Turki akan menggalai masa-masa sulit dengan sumber pendapatan utamanya dikarenakan pandemi. Larangan perjalanan yang dikeluarkan oleh pemerintah Cina mengakibatkan pembatalan pemesanan tur pada bulan Februari. Pemesanan sekitar 30.000 wisatawan Tiongkok telah dibatalkan akibat pembatasan perjalanan. Penjalan di agen pariwisata menurun 50% dan pembatasan perjalanan akan meningkatkan angka penurunan menjadi 100%. Keadaan ini menyebabkan hilangnya pendapatan sebesar 30 juta dolar pada bulan Februari. Dalam menangani pandemi COVID-19, tata kelola Turki terbilang baik, hingga WHO pun memberikan pujian atas penanganan yang dilakukan pemerintah Turki. Turki menjamin kesejahteraan warganya di tengah pandemi ini. Kebijakan ekonomi yang dilakukannya pun sangat memerhatikan masyarakat yang lanjut usia. Turki berusaha untuk mengurangi beban warganya yang sedang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi.